Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast kita semua. Aku Rizka Permatasari. Halo, aku Muniratul Fatimah. Hari ini kami berdua mau ngobrolin tentang personal branding. Sebelumnya, aku mau kenalin dulu narasumber kita hari ini. Namanya Muniratul Fatimah, panggilannya Muni. Beliau ini adalah wakil 1 gadis kampus Sumatera Selatan tahun 2021 dan juga merupakan putri Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2019. Ya. Langsung aja. Nah, Muni, menurut Muni nih, yang dimaksud personal branding itu apa sih dan apa sih urgensinya kita membangun personal branding untuk masa depan? Oke nih Mbak, jadi personal branding itu kan gimana cara kita untuk nge-brand diri kita sendiri. Pentingnya kita, apalagi kita yang masih muda nih, generasi muda, untuk nge-branding diri kita itu biar hal itu tuh untuk mempermudah kita ke depannya. Jadi bisa kita mulai dari kenalin diri sendiri ini. Misalkan kalaupun bingung bisa kita tahu dari skill, kita tuh hobinya apa atau kita mampu di bidang apa, atau bisa juga memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang udah kita laluin sebelumnya gitu loh. Jadi pentingnya nge-brand itu biar orang kenal, ini kita ini sebagai apa, jangan cuman kita nggak pentingnya biar orang kenal dan dengan kita dikenal sama orang-orang di luar sana, kita tuh bisa lebih mudah untuk membangun relasi lebih luas lagi gitu. Nah, masalahnya sekarang itu kan kalau kita ngomongin personal branding, kayak Muni tadi bilang, kita harus tahu skill kita kayak gitu kan. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, sebenarnya memang kita tuh harus tahu apa sih kelebihan kita dan kekurangan kita. Nah, masalahnya nih, anak-anak muda biasanya juga para remaja kayak gitu ya, nggak usah lah para remaja, kita yang usia 20 ke atas pun kadang-kadang masih sulit menemukan sebenarnya kelebihan aku tuh apa sih, kekurangan aku tuh apa sih gitu. Nah, kalau Muni, cara biar tahu nih kelebihan aku itu apa, kekurangan aku tuh apa, gimana? Kalau dari Muni itu juga sebenarnya bisa dibilang agak telat juga ya, kayak mengenali kelebihan dan kekurangan. Jadi Muni itu mungkin udah kuliah ini baru sadar, oh ternyata sukanya di sini gitu. Jadi kadang kita tuh Muni tuh lebih ke evaluasi diri sih sebenarnya. Oh, aku ini sebenarnya sukanya ngapain gitu loh. Aku tuh misalnya ngelakuin ini, aku tuh suka atau enggak, atau aku ngerasa terpaksa ngelakuin suatu hal. Ketika aku ngerasa ini suatu hal yang terpaksa dan memberatkan, dan itu kayaknya aku nggak minat di bidang ini deh gitu. Atau ada hal yang tanpa dipaksa pun Muni suka gitu ngelakuin ini. Oh, mungkin aku minatnya sini. Kadang pas Muni dalemin dan ternyata misal kita mendalami itu bareng temen nih biasanya, dan kadang progres yang Muni laluin sama yang temen laluin kadang beda. Iya beda. Di situ Muni bisa tahu, oh ternyata skillnya di sini nih ternyata. Terus tahu kurangnya ya, weaknessnya itu misal kadang kita ngerjain sesuatu kayak kadang Muni suka ngebandingin juga sama progres Muni sama progres orang. Oh, apa lebih sama kurangnya di situ. Kadang Muni juga tahu, oh ternyata kurangnya di sini. Oh, misalnya Muni tuh nggak bisa kalau dalam ngerjain sesuatu dalam jangka yang panjang. Jadi ngerjain itu nggak apa-apa ngerjain mepet karena emang kelebihannya di situ. Kalau ngerjain mepet tuh kadang lebih cepat selesai malah karena tekanan adrenalin itu. Iya, bisa memacu. Jadi memang sebenarnya kuncinya, kalau Mbak tangkap tadi deh ya, kuncinya tuh biar kita tahu kita hobinya enggak di situ tuh, kenalin diri kita. Kalau kita merasa nyaman ngerjain sesuatu itu, artinya kemungkinan kita punya passion di bidang itu. Tapi kalau kita merasa tertekan, kita boleh pindah ke cari yang lain gitu deh ya. Jangan langsung insecure ya. Masalahnya juga biasanya nih, langsung kita tuh, aku nggak punya kelebihan deh kayaknya gitu ya. Ngelihat kawan-kawan progresnya lebih maju, langsung udah nih, kayaknya udah nggak mau fight lagi deh ya. Padahal ya masih kita bisa cari hobi-hobi yang lain. Kan sebenarnya arah pertanyaan Mbak ini gini deh. Kadang kan kalau pas kita membangun personal branding nih, ada orang yang ngecap kita itu sebenarnya bermuka dua kayak gitu. Nah, kalau dari Muni sendiri sebenarnya menurut Adek, penting nggak sih membangun citra diri kita sebagai seorang yang positif gitu kan? Terlepas memang kita itu entah pura-pura, entah atau memang itu karakter kita yang sebenarnya gitu. Tapi penting nggak sih menurut Adek kita membangun citra diri yang positif di depan orang lain? Oke.
Muni kan termasuk anak mahasiswa yang berorganisasi ya Mbak ya. Jadi kata Muni itu maksudnya membangun citra diri yang positif itu sebenarnya penting banget, bukan karena kita jadinya fake, tapi emang ada suatu kondisi di mana kita emang harus jadi orang yang memberi suatu yang positif, walaupun sebenarnya kita juga entah kita lagi bad mood, nggak tahu gimana. Itu pentingnya kita mengkondisikan diri sebenarnya. Kayak misalkan kalau kita ketemu sama orang luar atau kita ada membangun kerjasama sama suatu perusahaan atau sponsor kan, itu penting banget. Kayak kita tuh mungkin sebenarnya Muni itu cuek kalau biasanya sama temen, tapi kalau sama orang kita nggak bisa kayak gitu. Itu pentingnya, bukan karena kita jadinya fake, tapi apa ya namanya, kayak lebih pinter menempatkan posisi sih sebenarnya. Membangun citra positif itu bukan juga karena pencitraan kan, karena kalau pencitraan itu tuh kayak personality kita yang dibuat-buat atau ini apa namanya, mau ngikutin orang lain tapi belum tentu kita kita nyaman sama ngikutin orang kayak gitu. Itu kan pencitraan. Kalau sebenarnya kita lebih ke ngembangin value aja, kita bisa nggak kayak itu sepositif apa gitu. Iya, benar juga sih Dek, soalnya kita nggak bisa profesional aja. Terutama nanti kalau kita juga terjun ke dunia kerja kan, nggak mungkin nih kita bad mood dari rumah terus kita ketemu orang dengan tampang muka bad mood gitu Dek ya. Karena kan kita kan ngomongin branding ini kan, personal branding ini kan erat kaitannya dengan kita di masa depan kayak gitu kan. Persiapan kita untuk masa depan kita gimana sih nanti kayak gitu ya. Kalau kita orangnya maksudnya kurang bisa menempatkan diri, memposisikan diri, kurang susah juga deh ya untuk terjun ke masyarakat kayak gitu. Personal branding ini sesuatu yang menurut maksud Mbak tuh seurgen apa sih kayak gitu. Jadi kalau seandainya ini maksudnya erat kaitannya kalau pas kita kan kepribadian itu ada dua sebenarnya deh. Secara umumnya banyak kepribadiannya. Ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert tadi itu ya. Nah, menurut Muni sendiri kayak mana sih untuk dua sikap ini gitu kan? Teman-teman kita juga pasti ada yang ini kan, ada masalah dengan kepribadian ini. Gimana menurut Muni? Ini maksudnya buat ke depan, ke masa depannya gitu. Oke. Jadi tentang sebenarnya kepribadian asli kita sama kepribadian kita ketika menghadapi orang lain itu kadang nggak selalu sama emang ya. Ada yang sebenarnya dia introvert tapi keadaan untuk dia buat jadi extrovert, atau gimana, ada yang sebenarnya dia extrovert tapi di suatu lingkungan dia menjadi introvert. Kadang sebenarnya Muni ini extrovert ya Kak ya, tapi ada beberapa kondisi yang bikin Muni itu dikenal orang sebagai anak yang pendiam, anak yang introvert. Nah, setelah sebenarnya Muni juga nyari tahu dong, kok bisa orang itu memberikan penilaian yang seperti itu kan. Mungkin jadi ternyata ada faktor yang mempengaruhi yang namanya itu berarti kalau kamu dikenal sebagai orang lain di suatu lingkungan, atau yaitu mungkin kamu gak nyaman di lingkungan itu. Dan juga yang susah itu kita itu mengatasi rasa ketidaknyamanan itu kan. Kayak gimana sih kita bisa berusaha untuk mengabaikan rasa ketidaknyamanan di suatu lingkungan demi tetap menjaga maksudnya tuh demi tetap kita tuh biar tetap dikenal sebagai, bukan sebagai anak yang sombong atau sebagai dia cuek, dia nggak peduli sama orang atau ignoran kayak gitu, enggak. Jadi pengaruhnya pertama lebih ke kendali diri, kayak mengendalikan diri kita, kayak walaupun nyaman atau enggak nyamannya kita di suatu lingkungan, sebisa mungkin jangan terlalu kelihatan, dan juga kenapa kita harus sebisa mungkin kayak gitu, karena itu kan biar tetap ngejaga relasi. Pentingnya relasi itu kan kita nggak akan tahu ke depannya, entah orang yang kita kenal ini bakal ngantarkan kita ke kita bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, entah ke depannya kayak gitu. Relasi kayak gitu deh ya. Kita nggak tahu dari mana. Bener juga. Terus kalau untuk kepribadian itu sebenarnya memang cuma cara aja sih deh ya. Sebenarnya yang membedakan orang introvert sama extrovert itu. Nah ini agak maksudnya, tapi memang masih berkaitan dengan kepribadian ya. Cuma bedanya cuma masalah cara aja. Nah, terus deh kalau kita kaitin ya dengan dampak media sosial sekarang nih ya. Sekarang ini kan untuk kita membranding diri itu sebenarnya medianya tuh banyak deh ya. Ada medsos, ada TikTok ini yang sangat digandrungin oleh
anak-anak muda. Iya. Terus juga ada Instagram, kemudian ada juga Twitter, apalagi deh? Itu sih yang Itu ya sekarang yang paling digandrungin tuh ya. Kalau Facebook udah enggak kayak gitu ya. Udah jatahnya yang senior-senior kayaknya ya. Senior. Nah, kayak mana kalau menurut Adek kalau kita memanfaatkan media sosial kita untuk membangun citra diri yang positif, kita membangun personal branding kita di media sosial tuh harusnya kayak mana sih? Ya itu loh Mbak, karena kita udah di era yang modern kayak gini kan, jadi kadang emang ngenalin orang itu bisa dari media sosial. Oleh sebab itu kan salah satu media untuk nge-branding diri itu salah satunya dari media sosial sendiri. Disitulah kita bisa kayak mulai memfilter apa yang emang harus kita publish sama enggak gitu kan. Yang sekiranya kita rasa cukup pribadi atau cukup private, kita rasa kayaknya nggak usah dipublish, dan nggak semua hal tentang diri kita itu orang harus tahu gitu kan. Dan juga biasanya media sosial ini jadi sumbernya insecure anak-anak zaman sekarang nih. Kayak lihat, aduh ini kayak serba bisa, semuanya hidupnya enak banget gitu. Itulah gunanya di media sosial. Memang untuk apa kita memposting hal yang nggak enakin gitu kan, kayak untuk apa kita memposting aib gitu kan di media sosial, kayaknya nggak mungkin. Itu sebabnya jangan juga kita jadiin hidup orang di media sosial itu patokan, karena kayak diri kita sendiri, kita juga nggak mungkin ngeposting hal yang kita rasa bakal menjelekkan diri kita gitu kan di media sosial. Jadi sebenarnya gunakanlah media sosial itu sebijak mungkin. Mungkin kalau mau nyontoh influencer, carilah influencer yang emang baik untuk dicontoh gitu kan, yang kira-kira dia juga memberikan dampak yang positif untuk orang-orang. Itu bagus buat dicontoh. Dan pokoknya manfaatin media sosial itu sebenarnya sebaik mungkin, sebijak mungkin. Kayak berusaha untuk kalau mau mempublish sesuatu atau memposting sesuatu itu cobalah dipikir dulu, kayak kira-kira ini ada bagus atau enggak, iya ada manfaatnya atau enggak gitu. Segitu sih Mbak. Kayak gitu ya. Terus nih, kalau Muni ada pesan nggak? Pesan untuk teman-teman, untuk juga para remaja, untuk muda-muda yang sekarang saatnya membangun personal branding nih. Pesan untuk teman-teman semua. Oke. Pesan buat temen-temen nih yang masih sekolah atau yang lagi kuliah kayak gini, yang lagi butuh banget buat ngebangun personal branding. Jadi yang sebenarnya itu pertama, kenalin diri sendiri, jangan insecure, karena setiap orang itu pasti punya kekurangannya masing-masing. Punya kelebihan tentunya. Iya, dan kelebihan juga. Tentang dia gimana dia mengkontrol hal itu yang harusnya bisa bisa lebih diperhatiin lagi. Dan juga jangan cepet puas, dan juga jangan benar kayak kita udah mencapai sesuatu itu jangan kita ngerasa wih aku udah hebat nih, karena masih banyak yang lebih hebat lagi pastinya. Tapi jangan dijadiin itu insecure, cukup jadiin itu sebuah motivasi untuk wah aku udah sampai sini, berarti selanjutnya aku harus lebih lagi dari ini kayak gitu. Jadi ini tuh sebagai batu loncatan atau sebagai motivasi untuk bisa lebih lagi berprestasi lagi ke depannya, naik lagi gitu. Dan juga nggak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi kalaupun kita ngerasa kita nggak bisa, misalkan kita mengidolakan seseorang tapi kita nggak bisa jadi kayak dia, nggak apa-apa. Paling nggak kita udah kita udah memiliki suatu motivasi untuk bisa jadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi sebaik orang, misalnya kita pengen jadi kayak misalkan ada influencer yang kadang nge-share kayak ilmu-ilmu kayak gitu, nggak apa-apa misalkan itu dijadikan motivasi. Walaupun kita nggak bisa menyamai, minimal kita sudah berusaha untuk jadi kayak gitu. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih ya Muni udah sharing-sharing sama Mbak hari ini, udah ngomongin personal branding. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman juga semua, ada yang bisa diambil dari percakapan kami berdua hari ini kayak gitu. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kita sambung di podcast berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.